Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Market Buzz dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Franky Prasetyo, Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan. Ya, Mas Franky, menyikapi perdagangan market yang Anda katakan memang masih ranging, kemudian konsolidasi yang masih cukup panjang, begitu saran Anda mungkin ataupun rekomendasi yang bisa diberikan oleh para investor untuk menyikapi perdagangan hari ini apa saja ini, Mas Franky? Mungkin kita boleh beli emiten-emiten yang valuasinya masih rendah dan berpeluang bisa mengalami kenaikan ya. Apalagi kalau seperti yang tadi kita lihat, potensi asing untuk masuk ke Indonesia masih besar. Jadi harusnya ketika asing masuk itu adalah blue chip yang dituju seperti itu. Oke. Kalau bicara mengenai beberapa hal misalnya yang sudah Anda sebutkan, misalnya tadi ada Pegas, kemudian BDMN ya, PTBA dan juga ICBP, coba kita ulas satu persatu. Ingat pre-opening market hari ini indeks sudah berada di zona merah, begitu meskipun kita lihat masih banyak sih saham-saham yang menghijau dibandingkan dengan yang mengalami tekanan. Nah, bagaimana kalau kita lihat untuk Pegas sendiri, seberapa menarik untuk bisa mengambil posisi beli ini, Mas Franky? Ya, kalau kita lihat, kalau Pegas dengan data COVID yang sekarang semakin melandai, diharapkan ekonomi akan pulih dan penggunaan gas di industri manufaktur juga akan naik kembali ya. Jadi kalau Pegas itu saya kira boleh beli di 1120 dengan supportnya itu di 1050 dan take profit di 1280. 1280 itu adalah MA 200-nya Pegas. Oke. Kalau kita lihat pre-opening hari ini kan naik 0,45% di level 1125 begitu. Apakah di tengah penguatan pagi ini Pegas bisa kita langsung saja ambil posisi beli? Kalau investor yang punya risk appetite yang lebih besar, yang lebih agresif, saya kira kalau mau beli 1125 juga tidak masalah. Oke. Potensial upside yang Anda sebutkan tadi lebih kepada untuk short term trading kah atau medium to long? Mungkin medium ya. Mungkin tidak terlalu panjang juga, tapi medium. Karena saat ini kalau kita lihat ranging IHSG itu sangat tipis sekali. Jadi kita expect kalau dia bisa mengalami kenaikan sampai 1280 ya, I think it's a good ini ya. Oke. Udah boleh take profit seperti itu. Baik, 1280 ya peluang cuan yang bisa didapatkan kita masuk di Pegas pada perdagangan hari ini, tapi untuk jangka menengah ya Mas Franky ya. Betul. Dua-duanya ya Pak. Ya, karena secara fundamental juga Pegas itu sebenarnya didukung dengan penggunaan gas industri yang diharapkan semakin besar, dan juga secara teknikal juga Pegas sebenarnya udah break resisten ya. Jadi kalau kita lihat dari Pegas di resistennya 1120 kemarin dia sudah break, maka saat ini sebenarnya is a good entry point. Oke. Baik, itu dia peluang yang bisa dicermati oleh para investor hari ini, dan sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mas Franky, saatnya kita sampaikan untuk pergerakan IHSG. Nampaknya tadi pada saat pre-opening dibuka di zona merah, perlawanan sudah terjadi pagi hari ini. Pembalikan arah dari indeks harga saham gabungan sudah mulai terbentuk, naik 0,22% di level 6.074,3. Berarti memang ini sudah momennya IHSG rebound kembali. Tapi Anda lihat apakah penguatan ini bisa berlanjut di sepanjang hari ini atau sesi kedua ada lagi tekanan jual ini, Mas Franky? Kalau kita lihat indeksnya. Sebenarnya kalau kita lihat untuk sekarang ini marketnya sangat-sangat volatile ya. Jadi ya sangat mungkin sesi satu turun, sesi dua naik, sesi satu naik, sesi duanya turun. Karena investor itu sekarang juga wait and see, melihat data-data perkembangan apa yang terjadi dengan Evergrande, apa yang terjadi dengan Bank Sentral Amerika, dan banyak sekali sentimen-sentimen yang diperhatikan oleh investor. Jadi saat ini kemungkinan besarnya adalah kita masih akan consolidated panjang. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan market kemarin, di mana kemarin itu indeks dari turun 70 poin naik sampai hanya minus 17 poin seperti itu. Jadi kemungkinan IHSG itu investor kita juga sudah mulai confident seperti itu. Jadi kemungkinan untuk naik harusnya lebih besar dibandingkan dengan penurunannya. Ya, karena juga kita tahu sentimen mungkin Bank Indonesia yang kemarin tetap mempertahankan suku bunga acuan ini menjadi salah satu penahan begitu ya Mas Franky ya? Betul. Oke. Baik, lanjut kita beberapa saham yang Anda jagokan selanjutnya. Ada Bukit Asam Tbk yang hari ini juga menghijau, naik 0,88%. Entry level yang Anda sarankan di level berapa dan berapa peluang potensial upside-nya? Ya, kalau entry level kita, kalau untuk Bank Danamon
di 2560 ya, 2560, 2280. Tapi kalau investor yang mau cukup agresif, di 2300, ini PTBA ya tadi ya? Iya, PTBA betul. Kalau di sekitaran 2300 kalau PTBA. Oh, current Jadi, price ya? Current price, kalau mau beli sekarang boleh. Itu PTBA saya kira bisa ke level untuk midterm ya, itu bisa ke 2600. Oh, sampai dengan 2600. Ini sama dengan Ya. sebelumnya begitu, jangkanya menengah atau lebih ke short term? Kalau ini jangkanya lebih menengah, tapi kalau lihat PTBA dengan harga batu bara yang terus meningkat, seharusnya PTBA itu bisa ini ya, punya potensi untuk mencatatkan laba yang bagus. Jadi kalau labanya bagus, harusnya price-nya juga akan appreciate seperti itu. Baik, peluang tadi sampai dengan 2600 untuk resisten PTBA begitu ya Mas Franky? Betul, betul. Baik, lanjut ke sektor perbankan yang Anda rekomendasikan BDMN ini. Kenapa BDMN, tidak big caps-nya ini? Ya, karena kalau ini ya, kalau kita lihat kemarin itu MUFG, bank terbesar dengan aset terbesar di Jepang, itu kan beli Danamon senilai 88 triliun. Oke. Sedangkan saat ini market cap-nya Bank Danamon itu hanya sekitaran 25 triliunan. Jadi kemarin Bank Danamon dibeli seharga 9 ribuan. Saat ini Bank Danamon cuma 2570, 2580. Jadi menurut saya upside valuasi Bank Danamon sudah murah. Seharusnya MUFG juga bisa merestrukturisasi operasionalnya Bank Danamon sehingga hasilnya akan lebih baik, dan di harga 2000-an ini, 2500-an ini sepertinya sudah terlalu murah, apalagi PB-nya juga sudah di bawah 1, hanya 0,6 kali. Oke, berarti bisa juga current price kita masuk ke BDMN. Lantas tadi untuk potensial upside-nya ke berapa jauh? Bank Danamon kalau kita lihat dari potensial upside bisa ke 2800. Oke. Kalau untuk kalau untuk short term trade, kalau bagi investor yang punya stop loss, ya mungkin bisa stop lossnya di daerah 2400. Oke, 2400 stop loss, kemudian peluangnya sampai dengan 2800 untuk BDMN atau Bank Danamon. Betul. Baik. Berikut ini saya akan sampaikan sedikit data terlebih dahulu untuk pemirsa IDX Channel, Mas Franky, terkait dengan data-data opening market hari ini. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Pemirsa, tadi indeks harga saham gabungan sudah disampaikan mengalami penguatan. Kemudian indeks di dalamnya ada Jakarta Islamic Index yang juga dalam posisi menguat sekitar 0,42%. LQ45 juga pagi ini dibuka menguat 0,16%. Dan selanjutnya saham-saham apa saja yang masuk dalam buruan para investor? Ada Pegas, Arka, ARKA, kemudian Antam dan juga Truk TRUK masuk dalam deretan top gainers pagi hari ini. Dan saham-saham yang sudah mulai terkena aksi profit taking, Bank BRI kembali lagi melanjutkan aksi jual, kemudian TRU, TRUE, DSFI dan Hexa, HEXA. Itu dia saham-saham yang terkena aksi jual. Dan kita lanjutkan kembali pembahasan saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Franky Prasetyo. Baik, Danamon, Pegas, PTBA sudah, kemudian ICBP ini. Bagaimana momentum untuk ICBP? Halo? Halo? Ya, Mas Franky, untuk ICBP bagaimana? Apakah ini juga momen yang pas untuk kita hajar kanan? Jadi kalau ICBP itu mungkin untuk investor yang lebih konservatif, yang lebih sabar ya. Jadi yang butuh stability. Jadi karena ICBP ini menurut saya secara valuasi sudah berada di range 5 tahun terendah. Ya. Jadi saat ini dengan ICBP mengakuisisi Pine Hill juga sebenarnya menambah pasar baru yang besar. Jadi sebenarnya EPS-nya juga diperkirakan akan meningkat dari tahun ke tahun. Cuman ya negatif side-nya adalah mereka jadi punya hutang yang lebih besar. Tapi selama operasionalnya bisa mengcover hutang tersebut, seharusnya itu akan baik-baik saja untuk balance sheet mereka. Nah, kalau ICBP itu kita belinya di 8.200 dengan take profit-nya di 9.200. 9.200. Wow, menarik dong. Iya. Tapi itu jangka menengah ini, Mas. Mungkin untuk jangka yang lebih panjang ya. Oke, itu dia. Berarti untuk lebih kepada untuk investasi jangka panjang. Ini akhir tahun 9.200? Diharapkan begitu. Oke, berarti kita tunggu sedikit pelemahan ke 8.200 karena hari ini memang sedang mengalami tekanan 0,3% ya untuk ICBP sendiri. Betul.
Baik, itu dia pilihan yang cukup beragam yang sudah disampaikan oleh Mas Franky Prasetyo. Ada Pegas, pemirsa, PTBA, BDMN, dan ICBP. Pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Mas Franky, saham-saham yang Anda rekomendasikan juga menjadi akhir perjumpaan kita pagi ini. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda sempatkan, informasi dan juga saran-saran untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Mas Franky. Stay healthy, Pak Pras. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Franky Prasetyo, Head of Equity Trading dari MNC Sekuritas Medan. Jangan beranjak dari tempat Anda, karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya yang akan disampaikan oleh rekan Mangi Feracong dan David San Opal.